Oke guys, kembali lagi bersama 3C, Canda-Canda Cuan atau Cie-Cie-Cie. Giliran awak yang nanya ke adik bungsu kita nih. Aduh, Aduh. ada finansial terbungsu di kita nih. Tahun lalu mulai mulai join gara-gara ajakan hasutan-hasutan dari Bang Fauji tentang kripto. Nah, ini dia kripto. Seru seru Bitcoin, banget nih kayaknya. cerita pertama Bitcoin bulan Januari akhir tahun 2020-2021 itu cuannya gede-gede banget, Bang. Ya kan? Yes. Awak masuk di situ, tektok-tektok lah, dikira kayak forex. Ternyata beda, main Bitcoin ini karakternya beda. Karakternya tuh main tahan gitu kan, yang buat untung. Memang pada waktu itu tektok-tektok dapat pas bulan Februari masuk posisi rencana kayak gitu bulan Maret lah ya, bulan Februari Maret lama lagi sampai sekarang tuh floating, biarin aja katanya aman. Nah, sekarang potensi dari kripto bulan Januari 22 Q1 Q2 Q3 kira-kira apa itu, Bang? Nanti aku masuk lagi nih bulan Januari, dapat bonus kan? Hajar lagi, Bang. Jadi ceritanya awak Karena aman dia, only buy kayak saham. Oke. Soalnya Bitcoin ini drop banget ya sampai sekarang nih. Belum naik sempat, tapi dia drop lagi gitu. Yang lain kawan-kawannya apa nih? Kawan-kawannya ya. Karena dua master ini sudah menyampaikan insight tajam-tajam dan parah habis. Aku nggak bisa banyak ngomong lagi lah. Udah aku prediksi nih, pasti ngomongnya tajam-tajam dan analisnya kaliber-kaliber gitu. Awak mau sharing ini aja. Nggak tajam, tapi nggak baca sajian orang lain, gue baca gampang itu. Loh, wah udah. Awak tak sampein dulu bahwasannya Nonton jagungnya mana jagungnya? jagung. Oke, ini tak play dulu. Jagung beleduk itu nonton kayak gitu kan? Jagung beleduk. Tetehnya mana? Belum lewat deh. Oke. Jadi Pak Dwi. Wah, ini dia GameStop. GameStop ini kan perusahaan pencipta game ya. Wah, gila itu. Kalau yang ngehold harga saham GameStop, udah dipastikan orangnya tajir lah. Iya. Nah, cuman yang kita lihat efek pengaruh dari... nih, forex kemarin tuh pengaruh juga gara-gara ini. Iya, jadi efek dari GameStop ini kemana-mana. Kemudian ekosistemnya, karena kan menciptakan game, bukan hanya sekedar ciptaan game dinikmati orang, nggak gitu. Tapi di situ ada transaksi bisnis yang berlanjut. Nah, industri bisnis keuangannya juga berlanjut. Sahamnya begitu naik cukup fantastis, sehingga kita melihat percikan-percikan efek dari masa depan yang bisa diprediksi dan dikalkulasi. Next step itu apa yang menjadi chain atau keberlanjutan dari ekosistem ini begitu. Nah, kripto yang paling meningkat tajam selama 2021 itu Solana USD. Solana ini Pak Dwi, kalau kita mau beli harus dalam kurs US dollar. Umumnya kita harus mengubah saldo rupiah kita dulu jadi US dollar baru bisa transaksi Solana, ya. Mahal ya? Yang paling mengerikan sebenarnya adalah Turkish Lira ya. Terhadap US dollar, dolar sangat menguat terhadap mata uang lira karena memang Erdogan termasuk presiden yang sangat kontrarian terhadap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat. Dihajar terus masih Amerika mata uangnya. Ada korelasi rupanya ya di sini ya. Iya, jadi lu macam-macam sama Amerika ya, gini akibatnya. Gitu ya. Nah, itu Turkish Lira, oke. Dan dari pergerakan tahunan kalau kita lihat USD Turkish Lira itu 92%, kemudian USD Thailand Baht juga ini mengalami pelemahan. Ini the biggest forex move yang saya perhatikan. Oke, dan tahun ini dari pergerakan kripto setelah dihitung valuasinya pemenangnya adalah Solana Pak Dwi.
Nah, Halo? aku barusan buka nih, Sol di broker dalam ada nih, Sol IDR bukan? Ya, kalau yang di dalam ada yang IDR, ada juga yang USDT. Bayangin tuh, 10.300% kenaikannya. Berapa duit tuh Pak Dwi? Iya, di sini udah 2.600.000. Oke, kalau uangnya 1 perak, berarti di bulan 12 ini jadi 10.000. Kalau uangnya 10 perak, berarti uangnya jadi 10 juta. Kalau uangnya 100 perak, berarti jadi Di atas bunga bang persentasenya. hitung sendiri deh ya, hitung sendiri ya. Nah, kemudian Polygon juga. Nah, kemudian ada di situ yang paling menarik Decentraland, kemudian Avalanche, Helium masih di angka 2.100%. Bayangin Pak Dewi, pergerakan kripto untuk yang Solana mencapai lebih dari 10.000%. Berarti possible untuk kripto yang lain juga bisa mencapai angka itu dong. Iya, yang tadinya nggak dilirik ya. Ini Yes. produknya apa nih? Nah, Produk Solananya apa nih, Pak? ya, bentar dulu lah, nggak sabaran kali. Sabar, aku pengen masuk, tinggal ngeklik nih. Orang kita mau bercanda kok, ceritanya mau cari cuan aja. Yalah. Kalau uangnya 100, jadi 1 juta. Kalau uangnya 1 juta, uangnya jadi 10 M ya. UFM. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti tinggal lihat-lihat tuh Helium, Main Decentraland. modal ya. Ya, karena possibility yang menggrab kripto-kripto yang sudah sampai di puluhan ribu persen, ribuan persen ini bisa menggrab, karena kan pasti ada korelasi antara satu blockchain yang lain dengan yang lainnya. Bitcoin Gitu. mana kabarnya bang? Bitcoin, Doge terus. ya Bitcoin lagi biasa-biasa aja lah bang, kan dia nggak mungkin Itu yang naik nomor 2 itu apa? Polytron. Polygon. Beda Polygon. Polygon. bukan merek sepeda ya bang. Bukan merek sepeda juga. Waduh. Main-main. Ribuan persen. Iya ya, Dengan kita lanjut dulu. itu kan saya bilang juga memang iya sih benar kata Bang Fauzi tadi. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi for the last years, trades belong to last year's market and next year's trade with another chart. Fluktuasi yang begitu signifikan ini membuat antusias orang di dunia keuangan ini sebenarnya sangat menggebu-gebu. Ya, jadi kalau misalkan Anda trading forex kena floating atau call margin, berbahagialah Anda dapat informasi ini, sebenarnya Anda bisa recover dengan cara yang lain. Atau bagi Anda seorang pemula bisa masuk dengan membatasi risiko yang bisa dikatakan sangat kecil ya, karena di kripto kita menghold position, tidak ada swap dan tidak ada sebagainya gitu. Ini bukan promosi ya, bukan, cuman racun. Oke. Nah, Sudah aku mana bang? minum racun tuh. Udah. Udah berenang bun, bukan ku minum lagi. Udah berenang. Oke, jadi tadi adalah gambaran besar. Nah, di kripto ini, Bang Dwi, Bang Heru, yang paling harus kita mulai untuk mempelajari itu adalah ekosistem yang istilahnya kolam-kolamnya yang seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita mau bisnis kuliner, berarti kita harus mempelajari seluruh rantai supply kuliner itu. Kalau kita mainnya di entertainment, berarti kita harus mempelajari supply seluruh jaringan entertainment apa saja. Kalau kita mainnya di material atau kita mainnya di konstruksi, berarti kita harus masuk ke chain ketersediaan supply query untuk supply material. Kalau kita mainnya di industri jewelry, berarti kita harus masuk di sektor yang spesialisnya di jewelry dan lain sebagainya. Nah, di kripto sendiri sudah ada peta-peta sebenarnya yang bisa dipelajari satu persatu. Contoh, soal Internet of Things, artinya dunia informasi, dunia maya yang ada di browser, ada di googling, apa saja lah informasi itu punya data blockchain yang membentuk
jenis kripto tertentu. Contohnya misalkan Miota ya. Miota itu adalah jaringan-jaringan yang terkait transaksi data, news dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang meme ya, meme kayak Shiba, kayak Doge, kayak Mona Lisa, segala macam. Itu adalah cuitan-cuitan yang harus diperhatikan dari tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh dari sektor keuangan. Begitu mereka tweet kayak Elon Musk kemarin, Doge-nya meroket luar biasa gitu ya. Shiba Inu juga meroket luar biasa. Ada lagi yang gaming. Nah, gaming ini seperti NG, kemudian Decentraland atau Mana, kemudian ada lagi Game Chain dan sebagainya. Ada lagi NFT, non-fungible token, segala macam. Banyak segmen yang istilahnya bisa dipelajari. Tergantung kita hasrat hati serta feeling kita di mana yang cocok pemahamannya gitu. Nah, kayak tadi Decentraland, Mana, kemudian saya sebenarnya Pak Dwi lagi melirik kripto namanya Sandbox dengan XEC atau eCash. Kemudian besar kemungkinan 3, 4, 5 tahun ke depan, saya ngitungnya angka ganjil 3, 5, 7 tahun ke depan, Metaverse dipastikan akan mengganti kehidupan virtual, mengganti kehidupan real kita dengan bisnis secara virtual. Jadi siap-siap di masa yang depan kalau misalkan Anda tertarik dengan informasi metaverse, pelajari tentang kripto. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di canda-canda cuan, cie. Mantap. Itu aja, Bos. Iya, cukup menarik sebetulnya itu barang baru. Kemudian ada gerak, ya itu kita makan. Mau bicara apa lagi kita sekarang tentang market? Kalau namanya baru, barangnya ya masih sayang lah. Apa? Punya HP baru, ya kan? Ya pasti sayang. HP lama udah pasti nggak dilirik-lirik lagi kalau udah punya barang baru. Bahasa Bang Dwi, bahasanya apa ya? Bersayap. Kata-kata bersayap. Iya. Persepsi kalian aja itu. Iya. Jadi kalau di dunia keuangan barang baru itu kripto, barang lama apa Pak Dwi? Barang lama emas, Bang. Belum ada PT, emas duluan ada dia. Gitu ya. Oh iya. Barang purba itu. Oke, kita sudahin dulu. Nanti kita ketemu di momen berikutnya. Lebih santai lagi. Terima kasih seluruh penonton dimanapun Anda berada, baik Anda seorang trader ataupun sebagai spekulator atau sebagai gambler atau sebagai apa saja. Silakan dinikmati konten kita dari 3 manusia yang apa ini kita bilang, yang cie-cie lah ya. Oke. Salam hangat dulu dari Medan, Pak Dwi. Dari Bali. Terima kasih dari Bandung. Ya. Semakin dingin. Thank you. Thank you. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Malam. Sampai jumpa. Malam.